Shalom Bapak Ibu dan Saudara, di dalam perjalanan hidup kita ada saat-saat ketika kita menghadapi yang namanya keadaan yang tampak mustahil untuk bisa kita keluar dari pergumulan itu. Jalan keluar tidak terlihat, kekuatan kita mulai habis dan harapan kita perlahan memudar. Pada saat seperti itu, mudah sekali bagi kita untuk fokus kepada keterbatasan diri, kemudian fokus kepada besarnya masalah yang kita hadapi. Namun Alkitab mengajarkan kita justru berbeda. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang mustahil bagi manusia tetap berada di dalam kuasa Tuhan. Kebenaran ini pernah disampaikan langsung oleh Tuhan kepada Abraham ketika ia meragukan janji Allah tentang kelahiran seorang anak. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 18 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Kisah ini adalah kisah Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah pada waktu itu sudah berusia sangat tua. Secara manusia mereka tidak lagi memiliki harapan untuk memperoleh keturunan. Bahkan Sarah sendiri mendengar pernyataan Tuhan atau yang disampaikan oleh Tuhan, dia tertawa. Dia tertawa mendengar janji Tuhan karena menurut akal dia, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Namun Tuhan mengingatkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terlalu sulit baginya. Melalui peristiwa ini, Tuhan menunjukkan bahwa kuasanya tidak bergantung pada kemampuan manusia atau keadaan yang terlihat. Ketika segala sesuatu tampaknya tertutup, Tuhan tetap sanggup membuka jalan yang lain. Ketika manusia melihat keterbatasan, Tuhan melihat apa yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Perhatikan bahwa Tuhan tidak hanya memberikan janji di bagian yang kita baca, tetapi ia menyebutkan bahwa semuanya akan terjadi pada waktu yang telah ditetapkan. Perhatikan yang di sini dikatakan, pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Ini mengajarkan bahwa Tuhan bekerja menurut waktunya, bukan waktu saya, bukan waktu saudara sekalian. Seringkali kita ingin pertolongan Tuhan datang dengan segera, cepat. Tapi Tuhan mengetahui waktu yang paling tepat untuk menggenapi rencananya dalam hidup saya dan saudara. Abraham dan Sarah harus belajar menunggu dan mempercayai Tuhan, sekalipun Sarah sempat tertawa. Demikian pula dengan kita. Ada kalanya Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita, tetapi Dia mengajarkan kita untuk bergantung kepadanya. Selama penantian itu, dalam proses itu iman kita dibentuk dan pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam. Kita akan makin tahu siapa Tuhan kita. Jika hari ini kita sedang menghadapi sesuatu yang mustahil, mustahil saya sembuh, mustahil saya dapat pekerjaan, mustahil saya bisa melayani, mustahil saya bisa main musik, mustahil, 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 dan semuanya berbicara mustahil. Ingatlah bahwa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Abraham adalah Tuhan yang sama yang bekerja hari ini. Mungkin cara Tuhan berbeda, jalan keluarnya berbeda, tetapi itu tidak berarti Tuhan tidak bekerja. Kuasanya tetap sama dan kasih-Nya tidak pernah berkurang. Karena itu, tetaplah percaya, tetaplah berharap kepada Tuhan. Pertolongannya mungkin tidak selalu datang sesuai waktu yang kita inginkan, tetapi selalu datang pada waktu yang terbaik menurut waktunya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Tolong kami untuk bersabar, tolong kami untuk menanti, sehingga kami tetap belajar percaya bahwa di tengah penantian itu ada Tuhan yang bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.